Baik pemirsa, ketemu lagi pada segmen berikutnya. Nah, kita akan lebih jauh mengetahui apa yang telah mereka kerjakan dan mereka presentasikan ketika mereka mengikuti mencari pemuda pelopor kota di Jakarta. Apa yang kemarin dia ajukan dipresentasikan kemarin? Baik Bapak, terima kasih. Yang saya ajukan kemarin untuk maju ke bidang inovasi teknologi, karena latar belakang saya di pembuatan alat tepat guna Bapak. Jadi saya membuat alat yang namanya derek. Oh, kalau biasanya kita ketemu dengan derek mobil, ya. Ini derek motor khusus gitu. Untuk pembuatan alat ini secara bentuk itu hanya mengandalkan roda. Jadi roda yang dipasangkan dari besi yang saya dapatkan besi bekas. Jadi yang saya gunakan bahan-bahannya dari barang limbah. Terus saya gabungkan atau istilahnya dilas. Terus dibentuk untuk membantu ketika roda itu bagian belakang yang sedang mengalami kendala seperti ban bocor ataupun as roda patah. Kenapa kok tertarik pada menemukan derek motor ini? Karena begini Bapak, saya sering ke Bantul ataupun ke daerah Wonosari, dan di sana itu kan untuk jarak menemukan titik bengkel atau tambal ban itu kan jaraknya tidak terlalu dekat. Artinya kita harus sering menghafali. Seringkali ketemu jauh kan itu ya? Katakanlah tempatnya itu jauh dari tempat bengkel. Makanya alat ini bisa digunakan setidaknya untuk membantu ketika kendaraan itu bermasalah. Nah, makanya untuk membuat barang ini kita bisa melakukannya sendiri ataupun menderek pun sendiri. Jadi tidak terlalu berat ketika motor itu didorong dengan sendirian. Ya, ini ada tipikal menghadapi persoalan di masyarakat dan kemudian dia mencari penyelesaian masalah kalau ada persoalan ban bocor atau apa di jalan. Hasil. Nggak ada rencana untuk produksi banyak dan kemudian dijual gitu? Kalau untuk saat ini saya tidak berminat untuk dijual, tapi untuk ketika masih ada barang sisa atau barang yang masih bisa digunakan di rumah ada, saya bikin sebanyak-banyaknya, lalu nanti di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Seperti beberapa teman itu yang membutuhkan kan karena sering bolak-balik dari Bantul mau ke kota Jogja, jadi setiap malam hari itu kan susah untuk menemukan bengkel, padahal bawaannya itu kayak seperti bawa kaleng tabung gas yang banyak itu. Jadi mau tidak mau kalau kendaraan itu bermasalah bisa dibagikan. Jadi sebenarnya latar belakang kenapa menemukan ini tuh tidak untuk usaha atau bisnis berarti ya? Tidak, tapi karena apa yang sudah dialami. Kadang kita kan pernah mengalami ban bocor di jalan, terus tidak menemukan bengkel yang paling dekat. Mau nggak mau kan harus motornya dituntun untuk dijalankan, menemukan tempat bengkel yang terdekat. Akhirnya kesusahan Bapak. Siapa yang diberi alat itu? Yang diberi alat itu biasanya kendaraan motor metik Bapak. Kendaraan motor metik itu kan berat. Terus yang ada di daerah dekat-dekat pesisir-pesisir. Contohnya kalau saya ke Kulon Progo saya selalu bawa Bapak. Jadi motor itu ada 1-2 pieces barang, dimana kalau di jalan menemukan bapak petani ataupun bapak ibu yang lagi mungkin mengerjakan di sawahnya, kita bagikan di situ. Gratis? Kalau Mas Bandi gimana? Pertemuannya itu gimana itu? Jadi begini Pak, terima kasih. Saya berpikir awalnya rintisan ini dari keresahan saya karena banyaknya masyarakat ini kan mengkonsumsi narasi-narasi sejarah yang bersifat hoax, kemudian perpecahan begitu Pak. 5 tahun terakhir ini kan sangat sekali publik kita diisi dengan hal yang seperti itu. Dan itu yang pertama, fakta. Yang kedua adalah banyaknya sarjana sejarah itu yang lebih banyak berbicara teori di kelas begitu Pak. Jadi dua kesenjangan ini kan tidak tertemukan dengan baik begitu Pak. Jadi saya berpikir bagaimana sarjana sejarah ini bisa mengedukasi masyarakat, dan masyarakat tadi yang mungkin tidak memahami ilmu bagaimana memverifikasi, menulis sejarah, ini bisa kemudian mendapat ilmu dan kemudian mereka nantinya bisa menulis sejarah begitu Bu. Karena apakah kemudian mereka menulis sejarah menggunakan dana sendiri kan saya melihat juga banyak potensi di pemerintahan itu, hibah-hibah riset lebih banyak diakses oleh akademisi. Kenapa masyarakat tidak bisa mengakses itu begitu Pak? Karena mungkin kebanyakan merasa tidak punya kemampuan untuk ilmu seperti itu Bapak. Jadi saya keresahan itu yang kemudian membuat saya mendirikan lembaga studi untuk menjembatani di antara dua hal ini agar kedepannya masyarakat ini bisa teredukasi, mereka bisa menjadi pelaku, subjek bagian dari mengurangi narasi-narasi yang negatif ada di publik itu Pak. Siapa yang menjadi pelaku untuk melakukan pelurusan terhadap informasi itu? Sebenarnya tidak menjadi pelaku pelurusan Bapak, tapi bagaimana masyarakat ini bisa memverifikasi apakah informasi yang dia
terima benar dan kemudian apakah perlu di-share atau tidak begitu Pak? Karena masyarakat ini nantinya akan menjadi pelaku begitu Pak. Berarti Masnya memproduksi narasi sejarahnya itu? Iya, jadi bukan hanya memproduksi Bapak, tapi melatih masyarakat juga memahami bagaimana cara menulis sejarah, cara mengcounter kontra narasi terhadap isu-isu yang sifatnya negatif gitu Bapak. Jadi belajar bagaimana menuliskan sejarah supaya sejarah itu punya dasar faktual maupun historisnya jelas itu ya? Iya benar Bapak. Sasarannya siapa? Sasarannya semua masyarakat Bapak itu. Anak-anak muda atau orang tua? Iya, kebanyakan kalau untuk tahun pertama saya kebanyakan mengambil dari mahasiswa dulu, kemudian tahun kedua saya mengambil pemuda dan pemudi siapapun yang mereka punya kemampuan untuk membaca dan menulis. Siapapun bisa atau ada seleksi tertentu? Siapapun sebenarnya bisa Bapak, karena kan semua orang ketika sudah mengetahui cara, metode, dan verifikasi sejarah, semua orang bisa menulis begitu. Selama ini sudah diproduksi berapa? Selama ini saya baru menyasar dari mahasiswa dulu, karena untuk masyarakat masih baru proses pelatihan begitu. Karena saya memahami begini Bapak, kalau di sektor pendidikan itu kan hasil tidak bisa terlihat 1, 2 tahun, 3 tahun begitu Bapak ya. Karena kan saya memberikan analogi seperti pemberantasan buta huruf butuh waktu bertahun-tahun, dan saya mungkin bayangan saya 2-3 tahun lagi baru akan terlihat hasil produksi dari masyarakat itu Bapak. Selama ini hasilnya yang bisa dirasakan apa? Baru pelatihan-pelatihan, dan akhir tahun ini baru kita akan memproduksi buku dari kalangan mahasiswa. Sebagai contoh yang model nanti masyarakat bisa menirunya kan begitu Bapak. Oke. Makasih. Jadi ini tadi 2 pemuda pelopor Kota Yogyakarta. Yang pertama, mereka menghadapi banyaknya masalah di masyarakat. Dan kemudian mereka semua akan mencari penyelesaiannya apa. Mas Dadang dengan bagaimana menciptakan alat derek motor, Mas Bandi bagaimana mereka bisa memproduksi sebuah narasi-narasi yang berdasarkan historis, sehingga tidak lagi ada orang yang kemudian terpeleset cara berpikirnya karena buta terhadap sejarah. Jadi ini adalah bagaimana pemuda pelopor itu menemukan inovasi-inovasinya berdasarkan pada problem-problem yang dari masyarakat. Dan inilah makanya mereka disebut pemuda pelopor, karena mereka akan mempunyai peran di kemudian hari untuk bidangnya masing-masing. Kita akan ikuti lagi pada segmen berikutnya, akan berbincang-bincang tentang bagaimana pemuda pelopor ini harus kita kembangkan di kemudian hari.